Ini apa? Ayo langsung kita cerita gitu. Oke. Dedikasi, disiplin, kompeten, aman, sinergi. Kita 9 poin yang ini jadi pokok pembicaraan kita sore ini. Yang pertama dedikasi. Dedikasi di sini artinya apa? Menghadirkan diri saya itu untuk menjadi perusahaan dan juga keluarga. Ya, mudahnya gini. Orang yang berdedikasi itu dia sungguh-sungguh bekerja, bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Jadi nggak setengah-setengah. Saya kerja di Bilog ya nggak bisa setengah-setengah. Orang Bilog itu kan sebagai kemarin saya di Basum, nimba air pada Basum. Gitu. Kalau saya all out semuanya saya kerjakan untuk Bilog itu pasti nanti output dari itu juga ke saya. Satu, gaji lebih besar dari selanjutnya. Yang kedua, saya punya banyak pengalaman kerja. Sekarang ini, maaf ya, contoh ya, saya keluar dari Bilog, ya saya nggak mau. Bisa, saya punya banyak pengalaman, saya punya banyak ilmu dan pengalaman di Bilog. Kira-kira nilai jual saya lebih tinggi lah. Saya mau kemana juga dari selanjutnya. Ya, jadi maksimalkan pekerjaan yang saya lakukan, dapat ambil banyak ilmunya, banyak pengalaman. Syukur-syukur masa mau diambil bisa akad dia udah jadi apa? Kenapa di giliran satu malah jadinya masuk ilmunya semua sikap yang menunjukkan dedikasi. 4. Sikap yang menunjukkan dedikasi. 1. Jadi 8. Abdul sama bekerja tidak banyak mengeluh. Yang kedua, punya rasa tanggung jawab tinggi. Yang ketiga, peduli terhadap kendaraan. Yang keempat, kita bisa selalu fokus saat mengemudi. Itu sikap yang menunjukkan dedikasi. Tidak banyak mengeluh saat bekerja. Lihat ya, apapun yang terjadi, kendala yang dihadapi, sampaikan Pak. Komplain apa kita cukup ya, tidak sampai meluh itu sudah masuk ke ini Pak. Kalau meluh itu kayak kita nggak butuh orang yang begitu. Yang kita butuhkan adalah informasi dan juga komplain atas kendala yang ada. Terus kalau yang kedua memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. Abdul yang menekan barang, mobil, seragam, dan citra perusahaan. Citra perusahaan itu nama baik ya, jadi tanggung jawab yang harus Abdul pegang. Yang kedua, yang ketiga, peduli terhadap kondisi kendaraan. Abdul sudah dititipkan mobil, dilakukan pengecekan itu sebelum berkendara. Selalu terapkan yang namanya mangkat dan security gitu ya Pak. Dan itu Pak, ya kan ini tapi 13 mau isi dulu ya. Tapi kalau kembalikan lagi, tapi dalam keadaan yang sama, nggak boleh ini. Kan biasanya kalau Abdul kan nanti jadi, boleh nggak kalau ini dikembalikan ke saya dalam keadaan yang sudah rusak? Nggak mau, saya pasti minta tanggung jawab Abdul. Tolong tanggung jawab dong, kan itu, ya. Tanggung jawab dan juga peduli terhadap kondisi kendaraan. Yang keempat, suatu saat mengemudi pada jauh ke depan, tidak main handphone, tidak merokok, tidak makan dan sebagainya. Berarti kan itu sudah ada materi. Nah, apa saja yang bisa dilakukan oleh Pak Abdul? 1. Mengutamakan pengiriman selesai tepat waktu. Ya, kita sudah ada OTD Pak Abdul. Materi dari Abdul satu toko berapa menit maksimal? 20 menit. Kalau kurang dari itu lebih baik, artinya manajemen waktunya itu sudah sangat oke. Ya. Yang kedua, tidak meninggalkan pekerjaan sebelum tugas selesai dengan baik. Ketika sudah sampai berarti pasti itu ya. Terus cari 5R apa lagi Pak? Absen, ulang gitu ya. Terus yang ketiga, menjaga kendaraan agar tetap bersih dan layak jalan. 5R yang digunakan metode baru berbicara. Keempat, menjaga hubungan baik dengan pelanggan di toko maupun di PC. Kenapa kok ada ini Pak? Karena ini perusahaan kita punya
tanggung jawab untuk bisa memberikan pelayanan yang baik. Semakin baik kita memberikan servis, maka semakin baik pula citra perusahaan. Iya Pak, asal kita sih. Yes. Belum juga sama kita. Benar kan? Yang kedua, disiplin. Disiplin itu patuh dan taat terhadap norma, etika, tadi. Kalau kita bicara tentang norma, mudahnya gini, norma itu soal baik atau buruk. Kalau ada driver yang melakukan penggunaan terus milik kantor rokok sopan, itu artinya normanya gitu. Kalau etika itu hubungan baik antara saya dengan Pak Abdul atau dengan yang lain. Kesalahan-salahnya Pak Abdul, saya tidak boleh mengucapkan kata-kata yang bisa menyakiti hati Pak Abdul, kan gitu ya. Saya punya kewajiban dan juga Pak Abdul punya kewajiban untuk menjaga masing-masing hubungan. Kalau Pak Abdul kerjanya jelek, yang saya salahkan adalah cara kerjanya, bukan Pak Abdulnya. Prinsipnya gitu. Terus yang ketiga, aturan-aturan yang telah ditetapkan. Aturan yang telah ditetapkan itu grooming, ya, pakai seragam, pakaian cara hitam, keberangkatan lebih awal atau jangan sampai lebih dari jam 5. Apalagi serah terima dengan baik, faktur jangan lupa ditandatangani. Apalagi Pak, POD ya, closing trip, closing toko dilakukan di waktu yang tepat kan. Pokoknya aturan-aturan overspeed, over engine, or engine off semua tolong diperhatikan. Ya. Menggunakan seragam itu tadi. Ya. Oh sorry, itu jauhan ya. Nah, bentuk disiplin kerjanya Pak Abdul itu ada 4. 1, tepat waktu. Yang kedua, mematuhi SOP yang ada. Yang ketiga, menjaga etika saat bekerja. Yang keempat, itu administrasi yang tadi saya sampaikan. Lalu ketika sudah satu toko, lakukan menambah lagi kasih toko. Jangan dibuat. Pak Abdul kalau habis ini salah, jangan sampai salah isi, kondisi salah dan juga jumlah kondisi lagi. Input kilometer awal dan jangan sampai salah. Ayo Pak, tertib administrasi, termasuk faktur. Kalau tanda tangan kasih nama nggak? Kasih nama. Dan Abdul juga sama. Kalau ada anak kok tanda tangan tidak dikasih nama, komplain. Karena kita tidak tahu tanda tangan itu tanda tangan. Cap juga sama jangan lupa. Oke, itu ya Pak. Bentuk disiplin kerja yang harus disampaikan. Contohnya atau penerapannya kayak apa? Banyak. Kita pakai 42 di sini. 1, menutup trip dan menerima tepat waktu, tidak berbaik. Tapi ya tinggal lagi, udah semua tinggal angkat aja tadi semua. Haknya apa? Ada semua. Kalau kompeten itu artinya apa? Itu orang kompeten banget ya. Kira-kira menurut Pak Abdul kompeten kan? Boleh, nggak apa-apa, memang betul. Kompeten itu dia punya kemampuan. Benar yang dikatakan Pak Abdul. Terus belajar mengembangkan kemampuan agar menjadi ahli di bidangnya untuk masa terbaik. Orang yang berkompeten itu dia ahli dalam bidangnya. Ya. Kemampuan apa yang diwajibkan Pak Abdul? 1, sebagai driver nih. Tadinya copot doang, bisa dipakai juga. Iya, masih nyambung. Driving itu apa aja? Pakai sertifikat. Saya mau karetin saya dengan SO. Parkiran berlintas. Kalau guys itu apa aja? 1, memahami. Bisa ya? Yang kedua, jaga. Yang ketiga, waspada. Yang keempat, yang kelima, balok. Yang dari distraksi atau terus eco-driving. Ya, eco-driving nanti ada kaitannya sama unit. Contoh, kalau ada orang mau mobil terus kaki kopinya dia nggak mau lepas, ngaruh nggak? Terus dia salah menggunakan gigi, ngaruh nggak? Ngaruh. Pokoknya apapun itu yang berdampak pada kerusakan mobil, ya
ya dihindari. Makanya nanti ada sebetulnya ada materi ekonomi tapi nanti sampaikan. Yang ketiga, safety parking. Safety parking itu apa? Itu artinya parkir harus Aman. pasangan. Ya kita kalau parkir harus aman. Iya. Nah, kalau sudah berhenti, posisi netral, tarik rem, ya, turun, pasang ganjilan kan itu. Ketika hendak keluar dan masuk parkir juga sama. Yang keempat, yaitu pengecekan kendaraan. Ini tadi yang Pak Abu sampaikan apa? Balok. Yang pertama, bodi, terus A-nya, L-nya, O-nya, K-nya, apa-nya. Simpel nggak? Simpel Pak Cita. Sebetulnya yang saya sampaikan ke Pak Abdul itu yang sudah sering Pak Abdul kerjakan. Cuma kewajiban kita kan harus selalu mengerti. Karena kalau Pak Abdul nggak diingetin terus, hati-hati nanti ada trolling berdua. Saya masih ingat terus Pak Abdul soalnya menang itu. Yang keempat, akhirnya aman. Selalu bekerja dengan aman untuk menjaga keselamatan diri sendiri, perusahaan dan juga pelanggan. Ada 3. Diri sendiri, perusahaan dan juga pelanggan. Prinsip keselamatan level itu ada 4. Ini kita bikin rumusan 4 aja deh. Ya. 1, aman untuk diri sendiri, aman untuk kendaraan, aman untuk pengguna jalan lain, aman untuk barang atau muatan yang dibawa. Atau kalau Pak Abdul kerja di travel dan sebagainya, aman untuk apa? Yes, gitu lah, clear kan? Kita kalau bawa mobil tidak hanya memikirkan diri sendiri, tapi kita memikirkan bagaimana caranya mobil ini dalam pulang di kita juga memikirkan keamanan pengguna jalan lain. Karena mobil belum brandingnya gede nggak? Branding itu logonya gede banget Pak, ya kan? Bilo. Jangan sampai muncul persepsi atau anggapan orang, oh ada yang kecelakaan Pak, sebenarnya mobil bilo nggak enak Pak, ya kan? Kalau sampai terucap yang begitu dari warga, berarti historinya mobil bilo sering sama-sama. Jadi jangan sampai menciptakan citra buruk bilo. Caranya bagaimana? Ya, kalau bawa mobil harus bisa memberikan rasa aman. Sekarang yang jadi pertanyaan, Abdul kalau naik motor depan belakangnya mobil angkot aman nggak? Ya, karena apa? Karena anggapan Pak Abdul yang rem mendadak, nah gitu Pak. Belok, ya. Nah, yang bisa diterapkan tiap hari oleh Pak Abdul apa saja? 1, menggunakan sabuk pengaman, jaga jarak aman, fokus, tidak memaksakan menurut saat ngantuk, dan juga patuhi aturan dan juga aturan batas kecepatan. Kalau di tol berapa? 79. Kalau di jalan pantura 59. Kalau 60 sudah over speed, 80. Di jalan kota berapa? 39. Boleh lebih aman. Gitu ya Pak. Intinya memberikan rasa aman untuk diri sendiri, untuk kendaraan, pengguna jalan lain, dan juga keamanan barang atau penumpang. Yang kelima, S-nya sinergi. Sinergi itu apa Pak? Ada bentuk kerjasama yang baik antara driver atau tim yang ada di bisnis tersebut. Ada di kendaraan pengurus mobil listrik, transportasi atau sebaliknya. Caranya kerjasama yang baik itu pasti kuncinya di komunikasi. Makanya kan kita minta ke Pak Abdul dan teman-teman, kalau ada kendala infokan, karena kita juga butuh datanya. Ya. Sama yang kedua adalah kuncinya kerjasama yang baik adalah saling menghargai. Kalau Pak Abdul nggak menghargai pengurus, maka akan sulit, benar kan? Nanti ada gap itu pembatas, nggak enak nanti. Tapi timbulnya gini, terus saya mau kesini tapi nggak enak ya, jangan. Karena kita tim, ya. Karena apa tujuannya? Mewujudkan tujuan sama. Goalsnya kita zero accident, zero komplain, zero BTA, ya. Terus target dari operasi kita terpenuhi, target SKR terpenuhi gitu. Goalsnya.
bentuk sinergi yang dimaksud itu apa saja. Oh ini kan salah saya. Kita langsung ke bentuk penerapannya aja. Penerapannya ada apa aja? Kita bikin satu, memberikan update posisi dan kendala selama pengguna di toko, yang bocor, jalan macet, atau apapun ya. Yang kedua, kenapa harus diupdate? Kenapa kira-kira kok company punya kewajiban untuk update apapun, menyesuaikan apapun untuk mengurus biar Ya, kamu sudah tahu kalau kita itu berbahaya atau bisa dilakukan saya juga biar pengurus juga tahu oh ternyata karena ini karena itu karena kan Pak Abdul dikasih mobil ya sama saya tadi Pak Abdul Ya orang saya jam 5 sore tahu. kan pasti saya penasaran awalnya ya atas kira saya Akan itu. terus yang kedua membantu Maksudnya apa? saat mengalami kendala